Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya hormati, selamat datang di pertemuan aplikasi komputer yang ke-7 dan 8. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya dan kita beralih kepada aplikasi yang baru, yaitu aplikasi Microsoft Visio. Nah, teman-teman, bagi yang belum menginstal ataupun memasangnya di laptopnya, silahkan untuk menginstalnya nanti saya sertakan link downloadnya di kolom deskripsi. Oke, teman-teman semua, bagaimana kabarnya ya? Mudah-mudahan sehat selalu di tengah keadaan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan untuk terus produktif di rumah ya, walaupun stay at home ya, karantina, isolasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih produktif dan bisa lebih semangat dalam mengerjakan tugasnya. Oke. Baik teman-teman, kita masuk kepada aplikasi Microsoft Visio-nya ya. Silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft. Nah, ini adalah tampilan awal ya kalau misalkan teman-teman membuka aplikasi Microsoft Visio. Oh ya, untuk diketahui juga aplikasi Microsoft Visio ini ada berbagai versi ya. Yang saya gunakan ini adalah versi 2010 64 bit. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang di bawahnya ataupun bisa menggunakan versi 2013 dan 2016 ya. Dan bisa disesuaikan dengan tipe laptopnya masing-masing karena ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Tergantung dari spesifikasi dan jenis laptop atau prosesor yang digunakan. Nah, saat ini kita akan masuk pada perkenalan apa sih itu Microsoft Visio ya. Jadi fungsinya untuk apa? Kenapa sih kita mesti belajar Microsoft Visio? Ya, kalau teman-teman ketahui, belajar Microsoft Visio ini sangat berguna sekali, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin ada niat atau ingin melanjutkan nanti kuliah S2 misalkan di kuliah IT. Nah, ini biasanya makanan sehari-harinya itu membuat sebuah bisnis proses, diagram proses ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Saya ingin terangkan bagian-bagian pada aplikasi Microsoft Visio ini. Yang pertama yaitu bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Sebelumnya pengertian dari Microsoft Visio ini secara teori ialah aplikasi untuk menggambarkan diagram yang dapat membantu para pekerja IT ya, yang saya jelaskan tadi, dan staf profesional untuk memvisualisasikan informasi yang kompleks. Berawal dari teks yang rumit dan tabel yang kompleks yang sulit dipahami, Microsoft Visio ini sangat membantu para pekerja IT untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan Microsoft Visio ini juga berfungsi sebagai alat untuk membuat diagram, berbagai jenis diagram, mulai dari diagram jaringan sampai bisa buat kalender juga bisa ya, jaringan sampai kalender, dan mulai dari tampilan teks biasa sampai ke bentuk flowchart. Visio ini mampu membuat dokumen visual secara profesional untuk membantu kita ya menganalisa dan komunikasi informasi ya, sistem dan proses yang kompleks. Ya, tadi saya jelaskan bahwa ada 3 bagian. Yang pertama bagian kiri, dan bagian tengah, dan bagian kanan. Bagian kiri ini dinamakan dengan ya sistem navigasi. Nah, untuk bagian tengah yaitu dinamakan dengan section template ya. Dan bagian kanan itu merupakan bagian preview untuk template yang sudah disediakan. Nah, kita ingin tahu nih, template itu apa sih? Template itu adalah satu tema ya, istilahnya kerangka yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah diagram. Nah, yang ini yang saya tunjuk adalah template. Ini template-template yang sering kita gunakan, yang barusan kita gunakan. Ini ada template kategoris, ada berbagai jenis kategori template ya teman-teman. Ada tentang bisnis, ya, pemesinan, diagram alir, umum, maps and floor plans. Kalau misalkan teman-teman mau buat
denah ya, denah lokasi itu menggunakan maps dan floor plans. Dan network jaringan ini berhubungan dengan topologi ya, membuat sebuah hubungan komputer satu dengan komputer lainnya. Schedule ya, tadi saya bilang kalender, dan software dan database yang tadi saya bilang bisnis proses untuk membuat bisnis proses untuk membuat aplikasi. Dan ini adalah ya blank drawing kalau misalnya membuat sebuah dari awal banget. Office.com template sampel diagram ini contoh yang teman-teman kalau misalkan mau lihat misalkan template engineering seperti apa sih, nah kita bisa lihat di sampel diagramnya. Nah, ini kita kalau misalkan mau membuat jenis diagram yang baru ya. Saat ini kita masuk pada pembuatan flowchart ya, diagram. Kita masuk ke basic flowchart ya teman-teman, silahkan di double klik. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita masuk ke basic flowchart ya. Terus untuk teman-teman VIPAL ya, biasanya nanti kalau misalkan ada yang buat laporan praktikum secara online, ya kita bingung bagaimana caranya buat diagram alir nih kak. Diagram alir harus digambar nih kak. Oh, jangan panik, jangan ribut ya. Kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Aplikasi ini sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah diagram alir. Dan untuk teman-teman yang TIP, mungkin nanti di semester atas itu biasanya ada tugas yang berkaitan dengan analisis dan sistem informasi. Itu semacam kita buat aplikasi ya. Nah, buat aplikasi itu kita butuh Visio ini untuk mendesain proses yang kita gunakan ya. Jadi aplikasi itu dibagi-bagi ya, kita menggunakan Visio untuk memetakannya. Oke, pertama kita masuk ke misalkan kita ingin buat sebuah diagram alir pembuatan sari kelapa ya. Kita masuk ya. Saya jelaskan ya. Nah, jadi di shape itu ya, shapes bentuk-bentuk ada berbagai bentuk shape yang masing-masing berbeda-beda ya. Secara umum itu kalau misalkan bulat atau oval itu biasanya bahan ataupun sampel. Kalau kotak itu biasanya proses. Kalau yang segi 4 seperti ini ya, diamond itu bentuk diamond itu decision ataupun alasan ya, ataupun pilihan. Lalu ada ini ya kotak seperti ada ininya garisnya itu subproses ya, dimana di dalam proses ada proses lagi yaitu menggunakan kotak itu. Ini ada dokumen ya, misalkan kita yang memasukkan sebuah dokumen itu bisa menggunakan bentuk ini. Ini ada data sama seperti tadi dokumen, kalau ini data ya. Ya itu banyak sekali fungsinya, teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Terus ini kita akan pelajari secara dasarnya aja. Oke, kita pertama buat awal dulu ya. Misalkan ini sampel. Sampelnya kelapa. Ya, tadi saya menekan double klik ya untuk memasukkan teksnya. Kelapa muda. Oke, double klik lagi dimanapun bebas ya. Setelah itu kita masukkan prosesnya, misalkan double klik pencucian lagi, kita masuk proses lagi, misalkan pemotongan. Di dalam pemotongan misalkan ada apa tuh namanya tuh, penghalusan ya, penghalusan. Lalu masuk ke proses lagi, misalkan pengekstrakan. Itu lanjut ke proses selanjutnya. Oh ini drag lagi pengemasan ya contoh. Setelah itu selesai ya, barang jadi atau siap dipasarkan. Nah, setelah ini kita masukkan ya judulnya, jangan lupa ya, kita masukkan judul. Klik ke home, lalu pilih teks. Teman-teman bisa arahkan kursor lalu drag ya.
drag. Oke, pembuatan sari kelapa. Oke. Nah, setelah itu kita ingin menghubungkan ya, menggunakan konektor. Konektornya sini, konektor. Di konektor, lalu kita hubungkan ya. Walaupun sebetulnya penggunaan VPC ini sebuah diagram alir ya, kita bisa juga menggunakan Microsoft Word ataupun PowerPoint, itu bisa juga. Tapi secara umum ya, kalau misalkan yang mudah banget dan dengan berbagai fitur yang menarik yang lengkap, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio ini, teman-teman. Agak miring, kita ke bawahin dikit. Oke, kembalikan ke pointer tool, kembalikan kepada pointer tool ya, jangan lupa supaya nggak salah. Nah, ini contoh diagram alirnya, teman-teman udah jadi ya. Ini contoh aja ya, kurang lebih segitu dalam buatan diagram alir ya. Selanjutnya kita ingin membuat sebuah diagram di mana diagram ini berfungsi untuk semacam testing ya. Jadi kita ingin membuat sebuah diagram, kita ingin tahu nih hubungan proses A dengan proses B apakah bagus atau enggak, jalurnya sesuai atau enggak, proses A dengan proses C apakah berkesinambungan atau enggak. Kita ingin tahu gimana itu. Nah, ini di sini ternyata bisa juga. Oke, kita masuk ke file ya, new, lalu pilih yang cross functional flowchart, double klik ya. Saya contohnya teman-teman ya, buatan bisnis proses dari dompet digital Oppo. Bedanya dengan diagram alir tadi ya, kalau ini jadi satu diagram itu ada yang dibagi-bagi ya, bagian-bagiannya, ada yang konsumen, ada yang server, ada pihak bank terkait. Nah, contoh ya PLN. Misalkan kita ingin tahu nih apakah sesuai atau enggak, apakah nyambung atau enggak, kita bisa masuk ke proses cek diagram. Nah, ini salah satu tanda bahwa ini berhasil ya, valid dan kita bisa menggunakannya. Kita kembali kepada pembuatan yang tadi. Nah, ini namanya swimlane. Swimlane itu semacam kerangka ya, kita bisa hapus dulu. Kita arahkan kursor ke sini, expand the shapes windows. Nah, muncul seperti ini. Kita masuk ke cross functional flowchart, pilih yang swimlane kerangka, mau itu yang vertikal ataupun horizontal ya, itu sesuai selera. Saya pilih yang seperti itu ya, kan menyesuaikan teman. Oke, seperti itu ya, misalkan kita buat 3 dulu ya, 3. Nah, itu kita kasih judul misalkan standar operasional prosedur pembuatan kartu tanda mahasiswa. Kita ketengahkan. Ini kasih judul misalkan mahasiswa. Ini usaha. Ini dekan misalkan ya, ini dalam ruang lingkup fakultas ya. Dekan. Oke. Lalu kita masuk ke basic flowchart ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya, berbagai makna dari bentuk-bentuk shapes ya. Shapes ya, berbagai makna dari shapes itu sendiri. Star and itu opal. Jadi saya masukkan, klik mulai, lanjut proses, misalkan si mahasiswa ngapain nih kalau misalkan mau buat ini apa, KTM, pengumpulan data diri. Setelah itu
kasih tahu saya ini, misalkan verifikasi data diri ke tengah. Terus dekan ngapain dekan? Oke, dekan kita masukkan proses legalisasi ATM. Ini contoh ya. Misalkan udah selesai nih, di mahasiswa selesai, kartunya udah jadi. Nah, setelah itu kita konekkan ya, hubungkan menggunakan konektor seperti biasa. Dan oke, nah udah jadi teman-teman. Ini simpelnya ya, sangat dasar sekali teman-teman. Nah, kita ingin tahu nih prosesnya apakah berhasil atau enggak. Kita coba proses lalu cek diagram. Oke, berhasil ya itu ya. Berarti ini tandanya nggak ada proses yang tumpang tindih ataupun nabrak teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yaitu contoh yang basic flowchart dengan cross functional flowchart ya. Nah, dari situ banyak sekali teman-teman template-nya, ada yang business, engineering. Pada dasarnya sama, kita hanya tinggal masukkan bentuk shapes-nya, lalu konektornya, dan kita beri keterangannya sesuai dengan bidang kita. Misalkan kita mau buat kalender, bisa juga buat denah. Kalau untuk denah itu ada ini bagus. Sorry, kita ulangi lagi. Denah, misalkan denah. Nah, banyak sekali caranya. Jadi misalkan directional map 3D ya, ataupun dari atas bangunan, desain bangunan juga bisa teman-teman. Kita coba yang directional map ya. Ya baiklah teman, kita bisa coba misalkan jalan rayanya ada silang ataupun ada mobil di sana, ya teman-teman bisa mencobanya sesuai kreasi dan kreativitas teman-teman ya, maunya seperti apa. Sekarang di sini ada mobil, nah itu ya bisa ya. Udah ada di sini bentuk-bentuknya, ya tinggal mengaplikasikannya aja. Oke teman-teman, mungkin itu ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nanti tugasnya akan saya share melalui grup WhatsApp, dan bagi teman-teman yang belum absen nanti akan saya kirimkan link ya, link absennya dari Google Form, ataupun kalau misalnya nggak Google Form ya kita list di grup WhatsApp ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa sehat selalu dan bisa lebih produktif di rumah. Oke, itu aja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.